lebih dari 500 macam manuskrip Bible. Yang kita percaya bukan Bible yang ada sekarang. Yang kita percayai yang firman Allah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Musa. Kitab ini dicari di ujung bumi, tidak bakalan ketemu. Kalau ketemu, kasihkan sama Sukron Makmun. Kita percaya kepada kitab Injil. Injil yang mana yang kita percaya? Injil yang asli. Injil yang asli itu yang mana? Yang firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Isa. Cari Injil ini di ujung bumi, tidak bakalan ketemu. Kita sekarang menjumpai 5 Injil. 4 Injil yang diakui oleh gereja, persilakan. Saya tidak mencampuri agama lain. Cuman saya mengikuti Al-Quran. Ada Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Ada Injil yang disebut Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Ada Injil yang disebut Injil Lukas yang ditulis seorang yang bernama Lukas. Ada Injil Yahya yang ditulis seorang yang bernama Yahya. 4 Injil ini yang diakui oleh gereja sebagai kitab sucinya. Persilakan, lakum dinukum waliyadin. Tapi kami umat Islam tidak percaya pada Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yahya, Injil Markus. Yang kami percaya firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, itu yang bernama kitab Injil, firman Allah murni. Tidak ada perkataan Nabi Isa dalam kitab Injil. Itu firman Allah sebagaimana kitab suci Al-Quran. Firman Allah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, dan tidak ada perkataan Nabi Muhammad. Lah, ini saya jelaskan sebagai klarifikasi, karena kita wajib percaya kepada kitab Zabur, kita wajib percaya kepada kitab Taurat, kita wajib percaya kepada kitab Injil, kita wajib percaya kepada kitab suci Al-Quran. Nah, ini saya klarifikasi kepada umat Islam tanpa menyalahkan umat lain. Persilakan umat gereja, kau percaya kepada 4 Injil yang ada, persilakan. Sukron Makmun tidak mencampuri. Lakum dinukum, lakum dinukum, lakum dinukum. Agama persilakan, tapi agama saya. Bahwa saya percaya pada kitab Injil, bukan Injil yang ada padamu. Injil yang firman Allah yang diberikan pada Nabi Isa untuk disampaikan pada umatnya, dan tidak ada perkataan Nabi Isa di dalamnya. Ini kita klarifikasi untuk umat Islam. Al-Quran kitab yang sempurna, Bu. Setelah Al-Quran 30 juz diturunkan, baru Allah mendeklarasikan Islam. Allah yang memproklamirkan Islam ke seluruh dunia dengan firman-Nya di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah diturunkan semua untuk menjadi petunjuk hidup kepada umat manusia. Dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir,
sempurnanya nikmat Allah dengan dilahirnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad belum lahir, nikmat Allah belum sempurna. Quran 30 juz turun, Rasulullah akan menjelaskan dengan sunnah-sunnahnya sudah dilahirkan. Kemudian Allah mengatakan, wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, bukan kata syukron makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Saya memantapkan akidah Anda. Bagaimana? Mantap? Mantap? Pasang kupingmu. Bu, pasang kupingmu. Kok kasar Pak Kiai? Enggak apa-apa. Yang penting mantepnya, Bu. Betul atau tidak? Supaya kata-kata diterima. Ini Islam, agama yang sempurna. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak dikasih petunjuk oleh Allah. Islam memberikan petunjuk dalam berumah tangga. Bagaimana hak dan kewajiban seorang suami, bagaimana hak dan kewajiban seorang istri. Islam mengatur bagaimana hak kewajiban orang tua terhadap anak. Apa hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam berumah tangga. Di samping diajarkan hak-hak dan kewajiban setiap anggota rumah tangga. Mulai masuk WC diatur oleh Islam, dapurnya diatur oleh Islam sudah makan barang yang halal, di meja makan diatur oleh Islam bagaimana makan menurut Rasulullah, tidur diatur oleh Islam, jadi tuan rumah diatur oleh Islam. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Al-Quran. Bermasyarakat di RT, di RW, di kelurahan, di desa, bermasyarakat diatur oleh Islam supaya kita di masyarakat hidup rukun, hidup tenang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tetangga. Subhanallah. Tetangga dengan tetangga walaupun berbeda suku, berbeda agama, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Dalam hadis Rasulullah, wala tabaghadu wala tahasadu. Engkau dalam bermasyarakat jangan saling marah-marahan. Di tengah-tengah masyarakat jangan sampai hasut menghasut, dengki mendengki. Tidak ada itu dalam dunia Islam. Islam mengatur bagaimana kita ber-RT, bagaimana kita ber-RW. Diatur oleh Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kau saling tolong menolong antara tetangga dengan tetangga dalam kebaikan. Sifat gotong royong diajarkan oleh Islam. Alangkah indahnya kampung kita, alangkah indahnya desa kita kalau tetangga dengan tetangga saling tolong menolong, saling bergotong royong. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Islam berbicara soal bermasyarakat. Mengapa Islam bicara soal rumah tangga? Supaya anggota rumah tangganya berakhlak Qurani. Mengapa Islam bicara soal ber-RT, ber-RW?
di desa, di kelurahan, supaya anggota masyarakatnya berakhlak Qurani. Islam datang berbicara soal ekonomi. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi berakhlak Qurani. Persilakan baca kitab Fathul Qorib. Ada bab jual beli dengan syarat rukunnya. Cara akad jual belinya Islam memberikan petunjuk. Babus syirka tentang berkooperasi dalam kitab Fathul Qorib lengkap. Dalam Bulughul Maram lengkap. Bagaimana berkooperasi dengan segala macam kooperasi terperinci. Islam berbicara soal investasi penanaman modal yang dalam istilah fikih disebut babul qarad atau babul qirad. Ini ilmu yang tentang ekonomi penanaman modal. Islam berbicara tentang pemindahan hutang yang disebut babul hawalah atau babul hiwalah. Islam berbicara soal pemesanan barang yang sekarang ada online, Bu. Sekarang ada pemesanan barang online. Betul apa tidak? Bagaimana hukum Islam? Persilakan pemesanan barang lewat online halal dengan syarat ibu jangan membayar kalau barang belum diterima. Kalau ibu bayar duluan, barang belum dikirim, berarti ibu membeli kucing dalam karung. Tidak jelas yang dibeli, haram. Coba bagaimana Pak kondisi Islam? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Terperinci ekonomi. Baca kitab Fathul Qorib. Baca kitab Fathul Mu'in. Baca Bulughul Maram. Di situ lengkap. Saya sumbangkan pikiran saya kepada pemerintah saya. Kalau seandainya pemerintah dalam transaksi ekonomi pakai Fathul Qorib, pakai Fathul Mu'in, pakai Bulughul Maram, insya Allah pemerintah tidak usah mendirikan lembaga perlindungan konsumen. Tidak perlu. Dengar. Mengapa pemerintah membuat lembaga perlindungan konsumen? Karena banyak pedagang-pedagang, pelaku-pelaku ekonomi yang sifatnya menipu konsumen. Pakai ekonomi Fathul Qorib. Saya tawarkan sama pemerintah. Bukan islamisasi, tapi saya menawarkan pikiran yang terbaik untuk negara saya. Kalau pemerintah mau mengadakan hukum ekonomi menurut Fathul Qorib, pemerintah tidak perlu membuat lembaga perlindungan konsumen. Pasti konsumen terlindungi karena pelaku-pelaku ekonominya jujur, tidak ada yang menipu. Bagaimana, Kiai Mursyid? Jelas kata-kata saya ini? Jelas kata-kata saya ini? Iya. Saya bertanggung jawab. Ayo baca Fathul Qorib tentang transaksi jual beli. Mari kita baca tentang koperasi. Mari kita baca tentang penanaman modal dengan syarat rukunnya yang dibelikan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka saya katakan sekali lagi, seandainya pemerintah di dalam perekonomian memakai kitab Fathul Qorib, saya yakin pemerintah tidak perlu mengadakan lembaga perlindungan konsumen. Karena pelaku-pelaku ekonominya jujur, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaku-pelaku ekonominya berakhlak Qurani. Kiai Mursyid, mau nipu orang enggak?
Saya ajarin. Hah? Saya ajarin. Kalau mau nipu, beli kapsul 1 karung, kumpulkan tai kambing, masukkan ke dalam kapsul. Kiai Mursyid tampil di televisi, ini obat awet muda, menyembuhkan segala penyakit, baik penyakit asam urat, penyakit ini. Dengan iklan yang bohong, semua konsumen membeli. Isinya di dalam tai kambing. Mau menipu? Aneh, ini ada kiai memberikan petunjuk cara menipu. Nah, kalau dia berakhlak Qur'ani, tidak mungkin dia akan bikin kapsul yang isinya tai kambing. Dia tahu berdosa kepada Allah. Ini ekonomi Islam. Mengapa Islam mengajarkan soal ekonomi? Jawabannya singkat, supaya pelaku ekonomi berakhlakul karimah, berakhlak Al-Quran, sehingga tidak menipu konsumen. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat? Supaya anggota masyarakatnya berakhlakul karimah, berakhlak Qurani, baru beres. Inilah Rasulullah datang dengan Al-Quran yang memberikan petunjuk hidup sempurna dan lengkap. Saya tantang, Islam bicara politik. Almarhum Kiai Maskur, mantan Menteri Agama zaman Bung Karno, dan juga Ketua MPR DPR zaman Pak Harto, dan kebetulan dia mertua saya. Cerita sama mantunya, dulu Sukron yang melarang kiai bicara politik Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai bicara politik? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia terus. Kalau kiai bicara politik, tentu Belanda angkat kaki dari Indonesia. Maka oleh Belanda kiai tidak boleh bicara politik. Di masjid tidak boleh bicara politik. Di pengajian tidak boleh bicara politik. Itu yang melarang Belanda. Kalau sekarang masih ada pejabat-pejabat yang melarang kiai berbicara politik, itu berarti pejabat sisa-sisa Belanda. Saya bicara klarifikasi jujur. Maka saatnya kiai, hei kiai, saatnya kiai bicara politik di masjid, di pengajian, tapi politik Al-Quran, politik yang santun, politik yang sopan, politik yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, politik yang sopan, politik yang santun, bukan politik seperti yang ada sekarang ini, politik yang penuh dengan hoak, kebohongan. Lihat misos itu, politik yang penuh dengan kebohongan, politik yang penuh ketidakadilan, politik yang maki-maki calon lain, politik yang memfitnah-fitnah calon lain, saling fitnah memfitnah, saling busuk membusukkan. Inilah politik setan, bukan politik Al-Quran. Kiai wajib mengembangkan politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun, politik yang sopan, politik yang berakhlak. Habis-habisan saya Pak Polisi. Habis sarapan pagi tadi. Apa? Nah, iya. Bu. Kalau ibu ditanya, siapa penceramah yang paling tua di negara Republik Indonesia ini?
Jawab oleh ibu, Syukran Makmun, pasti benar. Nggak ada lagi Pak Polisi yang lebih tua dari saya, walaupun di Jakarta. Karena saya ini tua, bukan ilmunya, dipilih tuanya. Kalau saya di Jakarta paling tua, sekarang saya dipilih oleh mereka, aklamasi, menjadi ketua umum Forum Ulama dan Habaib Jakarta. Inilah ketua umumnya, karena tuanya. Kalau ibu ditanya siapa penceramah paling tua, jawab Syukran Makmun, pasti benar. Cuman kelihatannya gimana, Bu? Tua apa muda, Bu? Lihat. Lihat, tua apa muda? Yang bilang tua, terima kasih. Itu yang benar. Terima kasih, Bu. Yang bilang tua. Yang bilang muda, jangan macam-macam kau. Yang bilang muda itu pasti dia naksir saya. Itu namanya perempuan mata keranjang. Iya, Bu. Umur saya, Bapak Polisi, sudah 81 tahun. Lah, kalau Kiai Mursyid itu murid saya di pesantren, sekarang menjadi kiai di sini, dituakan orang. Apalagi saya gurunya, kakeknya kiai, cucunya sudah ada yang jadi kiai. Nah, saya paling tua, Bu. Umur saya 81 tahun. Tapi kalau Islam mau diganggu di Indonesia, jangan coba-coba kau mengganggu Islam. Kalau Syukran Makmun masih hidup, umur yang 81, komputer saya segera berputar. Syukran Makmun jadi umur 18. Saya buktikan. Ini pidato bukan pidato orang 81 tahun. Ini pidato orang 20 tahun. Kalau Islam mau diganggu, saya sudah berusaha membuat generasi. Barangkali kalau Kiai Mursyid masih ingat pidato saya tahun 75. Saya berkata, ya Allah, ketika saya meresmikan Pondok Pesantren Darul Rahman, diresmikan dengan para menteri waktu itu, anggota DPR, ketua DPR hadir. Apa saya katakan? Ya Allah, jangan nyawanya Syukran Makmun dicabut, ya Allah, sebelum ada 100.000 Syukran Makmun di Indonesia ini. Itu kata-kata saya tahun 75. Ya Allah, jangan dicabut nyawa saya, ya Allah. Jangan dicabut nyawanya Syukran Makmun, ya Allah, sebelum ada 100.000 Syukran Makmun di Indonesia ini. Kalau sudah ada 100.000 Syukran Makmun, cabutlah nyawa saya. Insya Allah saya tersenyum di liang kubur. Sudah 100.000 Syukran Makmun dari Sabang sampai Merauke. Ini saya kalau kepada Islam tidak ada kompromi. Saya akan menegakkan kebenaran. Musuh saya bukan pemerintah, musuh saya bukan etnis, musuh saya bukan penganut agama. Musuh Syukran Makmun kedoliman, musuhnya Syukran Makmun ketidakadilan, musuhnya Syukran Makmun kemungkaran. Di mana ada kedoliman, ada kemungkaran, ada ketidakadilan, insya Allah Syukran Makmun akan tampil ke depan. Itu kewajiban saya, amar ma'ruf nahi mungkar. Islam bicara soal politik, berapa puluh ayat di dalam Al-Quran yang berbicara soal negara. Hanya orang-orang yang tidak mengerti Islam
Yang paling merusak Islam ini biasanya orang yang Islamnya cuma baca syahadat di depan penghulu ketika akad nikah, tidak pernah belajar Islam, tidak pernah belajar Al-Quran. Jangankan belajar isi Al-Quran dan maknanya, baca Quran saja kagak bisa. Kemudian orang yang semacam itu kebetulan jadi pemimpin, kemudian jadi tokoh masyarakat. Tolong semua tokoh masyarakat, semua pemimpin-pemimpin yang tidak mempelajari Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, jangan berbicara agama. Ini yang merusak Islam di Indonesia. Serahkan sama ahlinya, biar pangkatnya jenderal. Kalau perlu pernah ngaji Al-Quran, belum pernah mempelajari tentang hukum Islam, tolong jangan bicara Islam, bicaralah soal militer. Yang bicara Islam itu orang yang mengerti Islam, sehingga negara tidak kacau. Ini saya sampaikan sebagai klarifikasi. Berapa puluh ayat Quran yang berbicara soal negara. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fadaqallahu bilibasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Ini 100% ayat politik, ayat tentang negara. Allah memberikan contoh suatu negara, negara yang aman, negara yang damai. Mengapa negara itu aman dan damai? Karena keadilan terwujud di negara itu. Pemimpinnya bijaksana, sehingga negaranya aman, damai. Rezekinya datang di segala penjuru, rakyatnya sejahtera. Kemudian rakyat di negeri itu kafir terhadap nikmat Allah. Allah tukar kesejahteraan dengan kelaparan. Allah tukar keamanan dan ketenangan dengan ketakutan. Apakah ini Quran tidak bicara negara? Jangan sembarangan kau bicara agama. Kalau kau belum ngaji Al-Quran, kau belum ngaji sunnah Rasulullah, baca dulu Sahihul Bukhari, baca dulu Sahihul Muslim, baca dulu Sahihul Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, baca tafsir Al-Quran, baru kau bicara agama. Kalau tidak, jangan berbicara agama, merusak Islam. Bagaimana Pak Mursyid? Bagaimana Pak Polisi? Apa radikal ini?